Halo, saya Yogi Permanda dan selamat datang di video ini di mana saya akan membahas beberapa hal mengenai hukum internasional yang berdasarkan pada materi yang telah Ibu Evi berikan selama 1 semester di perkuliahan ini. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu hukum internasional. Secara sederhana, hukum internasional adalah hukum yang mengatur masyarakat internasional, yang dimana terdapat beberapa aturan yang mengikat antar negara-negara, dan aturan tersebut dijadikan sebagai norma untuk berbagai kepentingan seperti kepentingan diplomasi, kepentingan perang, hubungan ekonomi, dan hak asasi manusia. Adapun terdapat 3 syarat utama berlakunya hukum internasional tersebut. Yang pertama adalah adanya masyarakat internasional, yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai negara-negara atau organisasi internasional. Kemudian yang kedua, adanya seperangkat aturan yang dijadikan sebagai acuan untuk bertindak oleh negara-negara tersebut. Dan yang ketiga, adanya persetujuan dari negara tersebut untuk mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian sejarah dari hukum internasional yang kita kenal pada saat ini adalah berdasarkan pada peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lalu. Awal mula terbentuknya hukum internasional adalah pada saat terjadinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri 30 tahun perang Kekaisaran Romawi Suci dan perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda. Adapun isi dari Perjanjian Westphalia tersebut menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak penuh atas kedaulatan negaranya, dan negara lain tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan negara tersebut. Selain itu, dampak kerugian besar yang ditimbulkan akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua membuat negara-negara di dunia kini sadar dan bersatu dengan cara membentuk organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya sebagai lambang atas kedamaian, sehingga menjadi tolak ukur dalam pembentukan hukum internasional saat ini. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tentang subjek dari hukum internasional tersebut. Subjek dari hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional tersebut. Kemudian di sini juga sekaligus memberitahu bahwa negara bukan merupakan satu-satunya aktor yang terlibat dalam hukum internasional. Adapun subjek dari hukum internasional tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara, sudah pasti. Kemudian yang kedua, Tahta Suci Vatikan. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Yang keempat, Palang Merah Internasional. Yang kelima, individu. Dan yang keenam adalah pemberontak ataupun teroris. Berikutnya adalah materi tentang sumber hukum internasional, yang terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum tambahan ataupun sekunder. Hal ini diatur dalam pasal 38 ayat 1 dalam Statuta Mahkamah Internasional. Kemudian yang terdiri dari sumber hukum primer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian internasional, yang merupakan sumber hukum terpenting dan terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tertua yang dapat diterima sebagai sumber hukum jika negara-negara tidak menyatakan keberatan akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip hukum umum, adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum positif. Dan yang keempat sebagai sumber hukum tambahan yaitu keputusan pengadilan. Kemudian hukum internasional pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama adalah hukum internasional privat atau perdata, dan yang kedua adalah hukum internasional publik. Perbedaan kedua hukum ini adalah terletak pada objek hukumnya. Hukum internasional privat mengatur pada hubungan antar manusia terkait dengan kepentingan perorangan, sedangkan hukum internasional publik mengatur pada interaksi
antar warga dan negara untuk kepentingan umum. Kemudian yang terakhir yaitu materi tentang perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Jika pada hukum nasional, subjek hukumnya harus taat pada aturan yang berlaku, maka pada hukum internasional, negara lain bisa saja melanggar hukum tersebut karena tidak adanya otoritas yang diakui secara universal. Hal tersebut terjadi karena hukum internasional sendiri tercipta berdasarkan kesepakatan bersama oleh negara-negara yang setuju saja. Dan sebagai contoh, apa yang akan terjadi pada negara-negara yang melanggar hukum internasional? Pelanggaran terhadap hukum internasional dapat diberikan sanksi berupa sanksi diplomatik, ekonomi, maupun perang oleh negara-negara yang tidak setuju. Sanksi diplomatik dapat berupa seperti pemutusan hubungan bilateral dengan negara tersebut, sedangkan sanksi ekonomi dapat berupa seperti pemboikotan produk dari negara tersebut atau pemberhentian impor dan ekspor ke negara tersebut. Sedangkan sanksi perang dapat lebih parah lagi. Contohnya adalah Jepang yang dibom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua lalu. Jadi, walaupun hukum internasional bisa saja diabaikan, namun konsekuensi terhadap pelanggarannya sangatlah besar. Dan mungkin sekian saja materi atau penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Purwanti yang telah membimbing saya selama 1 semester di perkuliahan ini.